Hai guys, apa kabarnya nih? Gak berasa ya, udah bulan Juni aja. Udah nonton berapa film romance nih di tahun ini? Terus udah nontonin video-video Cinemax review belum nih? Sebelum lanjut, jangan lupa ya guys buat like, komen, dan subscribe channel ini ya. Biar Vimin makin semangat gitu buat review filmnya. Kali ini, Vimin mau review film berjudul The In-Between yang tayang di Februari 2022. Film romance dengan tema supranatural gitu guys. BTW, Vimin gak pernah lupa nih buat ingetin kalau video ini bakalan mengandung spoiler ya guys. Jadi mohon ditonton filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll and enjoy. Film dimulai memperlihatkan dua orang yang sekarat karena kecelakaan mobil yang mereka alami. Lalu scene lanjut ke Tessa yang diperankan oleh Joey King. Ia terbangun di rumah sakit. Korban kecelakaan sebelumnya adalah Tessa dan Skylar. Flashback sebelum kecelakaan menceritakan keseharian Tessa dengan hobinya yang suka memotret. Suatu hari, ketika ia sedang menonton bioskop, datang seseorang laki-laki yang mendekatinya dengan modus mengartikan arti film karena film yang diputar gak ada subtitlenya. Di akhir film, mereka ngobrol dan saling mengenal. Gak lupa, sambil kenalan, Tessa dan Skylar. Itulah pertemuan dari kisah mereka. Oh ya, film ini alurnya bakalan maju mundur. Kali ini balik ke Tessa yang sedih dan putus asa karena kehilangan Skylar. Dia ngerasa Skylar ngehubungin dia dari dunia lain. Skylar ngasih banyak tanda, salah satunya ngirim gambar ke HP Tessa dan ngebisikin sesuatu ke dia. Di RS, Tessa nemuin Doris yang ahli tentang afterlife. Doris bilang kalau Skylar ada di The In-Between yang lagi ngejangkau Tessa. Doris minta Tessa untuk ngejangkau balik, cuma Tessa bilang udah terlambat. So you believe that dead people can contact us? Departed, they call out to us. How they communicate, the message is the same. There's often unfinished business. Scene kembali ke 102 hari sebelum kecelakaan. Tessa diminta untuk memotret kegiatan olahraga dayung sekolahnya. Awalnya sih dia nolak, tapi temannya maksa dan akhirnya Tessa pun ikut. Di sini ia kembali ketemu Skylar karena ternyata Doi juga atlet. Tessa ngeberaniin diri nyamperin Skylar buat ucapin selamat karena udah menang dan Skylar ngajak Tessa untuk hangout. Mereka beneran hangout dari yang makan siang, berkendara sambil denger musik, sampai keliling bangunan kosong dan berdansa waltz. Sampai ciuman juga karena terbawa suasana gitu deh. You know how to waltz? And it's like 1, 2, 3, so you're like... And then you have to put your chin up, and it's very weak. I want to see what it's like to be inside of a camera. It works just like a camera lens. Come on, honey. It's time to come to bed. You're my wife. Kaum jomblo, harap sabar ya pada scene ini. Scene kembali ke Tessa yang lagi ngobrol bareng Shannon dan ngomongin Skylar. Tessa masih gak percaya kalau Skylar udah meninggoy guys. Semua kayak mimpi buat dia. Tessa bener-bener kacau. Setiap ke suatu tempat, dia selalu ingat semua kenangan yang dia buat bareng Skylar. Tessa juga buang kamera dan seluruh alat buat cetak foto, plus foto-foto mereka. Hubungan Tessa dan orang tuanya juga gak membaik dan makin parah dengan Tessa yang menyerah pada fotografer. Setiap malam, Tessa mimpi digendong Skylar ke sebuah cahaya terang dan kalimat Skylar cuma I'm still here, Tess. Skylar juga nunjukin tanda lagi ke Tessa. Kali ini dengan mesin cetak fotonya yang nyetak sendiri dan nunjukin banyak foto mereka berdua. Tessa ngunjungin Doris ke RS, tapi sayangnya Doris udah pulang. Tapi Doris udah tahu kalau suatu hari Tessa bakal ngunjungin dia dan Doris udah ninggalin buku buat Tessa pelajari. Tessa akhirnya belajar tentang afterlife dan the in-between. 60 hari sebelum kecelakaan. Tessa dan Skylar banyak ngabisin waktu berdua dengan ngobrol tentang masa lalu Tessa. Doi pindah-pindah ke banyak panti asuhan dan dinas sosial sampai akhirnya diadopsi oleh orang tuanya yang sekarang. Tessa juga mulai serius untuk apply ke Rhode Island, jurusan desain dan mulai mencoba deket sama orang tua asuhnya. Saat ujian, Skylar ngasih tanda dengan nyoret kertas ujian Tessa dan ngebunyiin seluruh HP di ruangan dengan lagu favorit Tessa dan Skylar.
Kali ini Shannon percaya akan omongan Tessa. Kembali ke 11 hari sebelum kecelakaan. Tessa dan Skylar ke acara pameran. Mereka berdebat karena Skylar memajang foto Tessa di pameran tanpa sepengetahuannya. Tessa marah karena seharusnya foto itu cuma untuk dilihat Skylar. Tessa bilang kalau dia nggak perlu diperbaiki sama kayak Skylar yang terlalu berusaha memperbaiki orang tuanya yang sudah cerai. For the first time, Tessa ngobrol sama ibu asuhnya, bahkan nawarin untuk memotretnya. Dia juga minta maaf atas perlakuannya yang menyebalkan selama ini. Scene kembali ke Shannon dan Tessa yang mencoba menjangkau Skylar. Mereka nggak berhasil, tapi pas Tessa pulang, GPS-nya ngebawa dia ke sebuah tempat dan tempat itu adalah rumah Doris. Tessa dan Doris ngobrol kalau waktu Tessa nggak banyak untuk bertemu Skylar. I told you he wasn't gone yet. You don't have much time. I'm much closer to his world than you are. To bring the two of you together? Can you? If you do manage to cross the barrier, there may be no way back. 5 hari sebelum kecelakaan. Tessa dan Skylar berdebat besar karena Skylar diterima di Oregon, kota yang bakalan jauh banget dengan Rhode Island, kampus yang bakal dimasukin Tessa. Mereka putus di sini. Balik lagi ke Tessa di masa kini. Dia mencoba menjangkau Sky dengan mengunjungi semua tempat yang pernah mereka datangi sambil ngambil foto untuk melihat tanda-tanda Sky. Akhirnya Tessa ketemu di bangunan kosong, tempat pertama kali mereka ciuman. Tessa masuk ke dunia lain dan bertemu si Sky. Sky ada di sisi berbeda cermin dan Tessa mencoba ngancurin cerminnya. Sayangnya cermin itu pecah dan Tessa pun jatuh. Orang tuanya ngelacak keberadaan Tessa dengan GPS dan mereka berantem sampai Tessa pingsan dan dibawa ke RS. Shannon bawa kabur Tessa dari RS untuk nemuin Tessa. Akhirnya scene kembali ke hari H kecelakaan. Shannon nyamperin Tessa dan nyadarin dia kalau Skylar mencoba ngehubungin Tessa dan malam ini dia bakalan pergi ke Oregon. Tessa lari buat nemuin Skylar. Kembali ke Tessa yang kabur dari RS, dia dibawa Skylar ke TKP kecelakaan mereka. Tessa pingsan dan rohnya keluar dari tubuhnya. Di sini Tessa ngelihat malam saat kecelakaan. Di malam itu, Tessa memberanikan diri dengan bilang kalau dia cinta dengan Skylar. Pertama kalinya dia ngomong sayang ke orang lain. I love you. Saat mereka ciuman, ada mobil yang nabrak mereka. Arwah Tessa akhirnya bertemu dengan Skylar. Skylar ngajak Tessa ke banyak tempat. I love you. So that's why you brought me here. It's like everything you see is a memory. I'll show you. Okay. Tom pas. J'ai pas l'anglais, mais ça ressemble en français. Ini sedih banget sih, sumpah. Tessa hidup di dunia yang dia mau bersama Skylar, tapi di dunia nyata, orang tuanya nyoba untuk menjangkau Tessa dan minta dia kembali. I don't regret a thing. Because I love you. Love never dies. Skylar dan Tessa saling mengucapkan selamat tinggal. Yang paling sedih adalah saat Skylar bilang Go give us a happy ending, yeah. sambil nangis. Dan Vimin juga ikutan nangis. Sebel sih, kenapa mesti mati? Aduh, ya ampun. Akhirnya Sin kembali ke Tessa yang bangun di RS dan kembali menjalani hidup. Dia pun udah akur dengan orang tuanya dan mencoba masuk ke RSID, kampus yang dia impikan. Tessa presentasi tentang fotonya dan arti dari semua gambar yang ia ambil. Dan film pun berakhir. Well, Vimin nggak tahu harus gimana ngegambarin film ini selain kesal dan baper guys. Baper soalnya mereka tuh hiu banget. Dan kesel kenapa cowoknya mesti meninggal. Mana meninggalnya tragis banget lagi. Tapi ya guys, film ini bagus loh. Patut banget ditonton lah. Joey King juga seperti biasa. Actingnya bagus. Dan chemistry-nya sama Kyle Allen juga mantep banget guys. Oke deh, segitu dulu ya guys. See you di next video ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cinemax Review, your review mat.